Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di podcast ya. Jadi hari ini saya bersama dengan Kak Faurus dan kali ini kita akan membahas mengenai anak muda ya. Anak muda di zaman sekarang ini kira-kira menurut pandangan Kak Us ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Almata dan juga sebagai seorang perawat ya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Kak Us ini, Kak Faurus terkait anak muda di zaman sekarang. Menurut Kak Us itu anak muda itu seperti apa? Kira-kira bagaimana sih menurut pandangan Kak Us terkait anak muda itu? Baik, terima kasih Kak Fahmi. Assalamualaikum semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Fahmi, nama saya Faurus Nasarudin. Kemudian saya sebagaimana Besar sedikit. yang Kak Fahmi bilang, saya alumni dari Almata, jurusan keperawatan, juga dari Poltekkes Ternate. Bicara tentang anak muda, berarti kita bicara tentang masa depan bangsa, Iya, betul masa generasi depan bangsa. bangsa. Bicara tentang generasi bangsa. Saya ingat ada salah satu buku yang pernah saya baca, dan Hah? buku itu ditulis kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu oleh salah satu penulis yang bernama Bapak Jasarmen Purba. Itu mantan anggota DPRD Kepulauan Batam. Kebetulan buku itu dihadiahi oleh Kak Fahmil. Fahmil. Dan di dalam buku itu beliau membahas tentang peran pemuda terhadap perkembangan bangsa dan negara. Menukil dari apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Oke. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Bukan wanita. Pemuda, Oh, pemuda. pemuda. Nah, Oke. terus dalam tulisannya sebenarnya beliau mengkritisi tentang eh, apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut dengan keadaan saat ini. Oke. Satu hal menarik yang saya lihat dari tulisannya, itu beliau mengkritisi bahwa saat ini kita generasi pemuda bangsa Indonesia itu kekurangan bintang ilmu pengetahuan. Kira-kira bintang ilmu pengetahuan itu seperti apa Nah, ya? bintang ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam tulisan Bapak Jasarmen Purba ini bahwa anak-anak muda itu krisis inspirator Inspirator. untuk generasi muda. Nah, generasi muda di bidang ilmu pengetahuan, baik itu penelitian maupun lain sebagainya berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sementara generasi muda kita justru banyak berkaca kepada, mohon maaf, produk-produk muda yang secara instan terbentuk. Jadi mereka menjadikan artis-artis sebagai apa ya, pedoman. Pedoman. Sementara kita tahu sendiri bahwa kehidupan glamor artis itu kan tidak semuanya memberikan dampak Iya. positif kepada Betul, betul. generasi Saya muda. setuju. Sementara untuk memajukan bangsa dan negara, kita butuh anak-anak muda yang Muda. secara pemahaman intelektualnya bagus, cendekiawannya bagus, dan lain sebagainya. Jadi artinya anak muda yang punya riwayat backgroundnya itu adalah melalui proses-proses yang Ya, track record iya, pendidikan dan lain jadi sebagainya. tidak langsung secara instan begitu ya. Jadi perlu usaha, perlu strategi. Kira-kira kalau menurut kau sendiri nih, strategi-strategi seperti apa yang mungkin bisa dikembangkan anak muda ya, khususnya di Maluku Utara ini, sehingga menjadi salah satu bintang begitu. Tadi kan dikatakan bintang gitu ya. Bintang ilmu pengetahuan. Bintang Kalau ilmu pengetahuan. kalau bicara bintang ilmu pengetahuan, otomatis kita tidak pernah bisa lepas daripada yang namanya pendidikan. Pendidikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan itu perlu ditanamkan kepada generasi muda terutama Maluku Utara. Karena orang-orang yang membuat kompetisi, yang mau memajukan bangsa dan negara, ya sudah semestinya punya kemampuan, kapabilitas maupun kapasitas Iya, sebagai betul sekali. seorang calon pemimpin. Karena terkadang saya melihat pemerintahan itu kadang ada yang menepati suatu kursi, tapi dia tidak punya kompetensi di bidang itu. Kursi yang bagaimana ya? Kursi wakil rakyat maksudnya. Kursi Jadi, panas, kursi iya, panas. kursi panas itu dia. Jadi menurut Gus bagaimana? Ketika seseorang yang ditempatkan pada suatu bidang, tapi dia tidak menguasai bidang tersebut, itu kira-kira seperti apa dampak-dampak nanti yang karena kita lihat kan di kondisi Indonesia itu kan seperti itu, karena mungkin ada yang cuma mengatakan titipan gitu ya. Nepotisme. Jadi ini pandangan anak muda lah, kayak fenomena-fenomena seperti itu kan artinya merugikan gitu ya. Ya, gambaran itu jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Masya Allah, lagi-lagi kita punya tuntunan. Tentang berilah sesuatu itu pada orang yang memang ahlinya. Ya, betul. Setuju itu, setuju. Analogi sederhananya, jangan berikan pisau pada anak kecil. Ya. Karena anak kecil itu belum tahu makna penggunaan pisau itu sebenarnya untuk apa. Apakah
pisau itu kalau misalnya orang dewasa jelas bisa membedakan pisau itu dibuat untuk apa, urusan dapur kan atau apa. Tapi kalau anak kecil kan belum tahu urusan segala macam. Nah, jadi potensi kerusakan itu lebih besar ketika diberikan kepada sesuatu hal yang memang bukan kapasitasnya. Ya, kayaknya di Indonesia tidak ada. Ah, tidak ada ya. Di negeri Konoha gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Kira-kira apa ya? Sebagai anak muda ini, kalau kita berpandang dari segi pendidikan, apakah pendidikan di Maluku Utara ini sudah apa istilahnya dari sisi kualitas dan kuantitas dalam hal universitas itu sudah mendukung atau belum kira-kira Pemerataan berarti ya. pemerataan pendidikan? Baik, saya tidak mau menjustifikasi atau menghukumi keadaan pendidikan di Maluku Utara, tapi ini berkaca dari pengalaman pribadi bagaimana melihat fenomena sekitar, Oke, fenomena sosial. fenomena ini. Nah, pemerataan pendidikan bagi saya pribadi dan tempat saya berasal itu masih kurang. Kurang pertama dari sumber daya tenaga pendidikannya atau tenaga pengajarnya. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Maluku Utara yang didominasi oleh daerah-daerah kepulauan itu memungkinkan terjadinya krisis tenaga pengajar. Sehingga suplai tenaga pengajar ke pelosok-pelosok Maluku Utara yakin dan pasti masih berkurang. Sehingga kalau mau ada perbaikan, maka SDM-nya yang harus ditata betul-betul. Jadi mungkin ya lebih kepada teman-teman yang sudah lulus SMA ya, melanjutkan kuliah lah gitu ya. Saya juga misalnya begini, Bung Famil, dari basic kita sebagai tenaga kesehatan, kan berapa banyak lulusan produk kesehatan yang ditelurkan setiap tahun di institusi Iya, kesehatan betul, kita. betul. Nah, bicara tentang kesadaran melanjutkan pendidikan, kami di keperawatan maupun Bung Fahmil sebagai ahli gizi Iya. tentu merasa betul bahwa kesadaran teman-teman dalam melanjutkan sekolah itu bisa dikatakan belum, ya persentasenya Masih belum rendah lah. sangat, ya sangat tinggi lah. Iya. Sehingga lulusan-lulusan pendidikan keperawatan maupun gizi yang secara latar belakang pendidikannya sampai ke strata 2 minimal misalnya, itu masih kurang di Maluku Utara. Sehingga ya lagi-lagi kalau bicara perbaikan kualitas, kita juga harus mencari akar untuk Iya. Oke, gitu teman-teman. Jadi mungkin itu pendapat kita berkaitan dengan anak muda. Kemudian ini asumsi pribadi ya, iya, tidak jadi generalisasi. iya, jadi ini aja pandangan pendapat seluruhnya. kita bagaimana Hanya sharing. iya sharing pola pikir kita terhadap memahami suatu pendidikan dan sistem pendidikan, kemudian pengaruh-pengaruh anak muda gitu, kemudian mungkin juga apa nama istilahnya strategi-strategi yang kita sebagai anak muda sepantasnya kita harus melakukan apa ya, gitu. Dari seperti itu teman-teman. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kaus ya menjadi apa istilahnya sebagai masukan juga. Insyaallah. Oke, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya Fahmi Usman dan Saya Pak Sarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.